Ketua PCNU Kabupaten Karawang, yang mana pada tahun ini saya berharap juga kepada para jamaah, kepada warga Nahdliyin, semua di Karawang tentunya, untuk sama-sama kita dukung kepada Bapak Haji Ahmad Marzuki untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Karawang ini pada pemilihan kepala daerah tahun ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan acara ini, yaitu acara yang inti, yaitu tausiah. Sebelum saya lanjutkan dengan acara tausiah ini, yuk sama-sama saya tanya kembali, siapa kita? NKRI, Pancasila. Alhamdulillah. Hadirin dari mana-mana, kita duduk di sini atau yuk sama-sama kita ke Malaysia untuk membeli kelapa. Yuk kita dengarkan tausiah dari Kiai Mustafa kepada Al-Mukarram wal Mukarram Syekh Haji Mustafa At-Taisiror. Kami silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para sepuh, para kiai mustasyarin wa ru'asa syurin, pengurus PCNU Karawang, ala rasihim Al-Mukarram Mbah Kiai Haji Marzuki radhiyallahu anhu, aparat pemerintah setempat, khususnya pengurus MWC NU Teluk Jambe Timur, hadirin hadirat, rekan-rekan Banser dan pengaman lainnya, pihak keamanan, pemerintah setempat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita warga Nahdliyin melaksanakan acara yang khusus dimiliki oleh NU, tidak dimiliki oleh Muhammadiyah, tidak dimiliki oleh ormas yang lain, khusus NU, yakni Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan, dengan niat kita tasyaffuh wa tawassul wa tabarruk, dengan penuh keyakinan dengan Maulid Nabi kita mendapatkan berkah, salamah, afiah minad dunya ilal akhirah. Amin. Banyak sekali pimpinan acara kadang menyampaikan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi yaumul qiyamah. Itu kurang pas. So, syafaat itu bukan dari kiamat saja, minat dunia ilal akhirah. Syafaat itu sejak dari dunia. Apakah kita di sini tidak mendapatkan syafaat Rasul? Jadi diulangi lagi, kalau berdoa semoga mendapatkan syafaat minat dunia ilal akhirah. Salah satu contoh, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang kafir Quraisy agar masuk Islam, agar iman, bertahun-tahun tidak mau. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, wahai orang kafir, imanlah. Kalau tidak iman, nanti Allah marah, Allah menyiksa. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, sampaikan kepada Tuhan kamu, turunkan siksa kalau bisa sekarang. Wah, ini luar biasa. Ini kira-kira di sini ada orang begitu? Nggak ada, ya, nggak ada. Turunkan siksa dari Tuhan kamu sekarang kalau bisa. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Nabi Muhammad menangis.
Nabi Muhammad lantas matur pada Allah, ya Allah, mereka sudah melawan, mereka sudah menantang, terserah engkau, mau disiksa boleh. Apa kata Allah? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, tidak mungkin Allah menyiksa mereka selama engkau ada di situ. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa orang Mekah walaupun menantang Allah karena engkau berada di Mekah. Ini artinya Nabi Muhammad syafaat dan rahmatnya bukan di akhirat saja, melainkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita mengharapkan melalui niat yang baik, surur wal farah di Maulidir Rasul, insya Allah kita dan semua nabi, semua warga Kerawang mencapai najah wal af wal maghfirah wal rahmah, amin ya rabbal alamin. Terutama ketua kita mempunyai tujuan aqamahullah fi maqamin fihi maslahatul ummah, amin. Ya pokoknya amin saja, nggak usah ngerti maknanya Bu ya. Aqamallahu raisana Haji Marzuki fi maqamin aqamahullah li maslahatil ummah, khususan maslahatil Kerawang, amin. Mananya enggak tahu. Mananya kira-kira akhir tahun inilah kira-kira. Para bapak yang saya hormati, Maulid Nabi, mohon maaf saya udah tua Bapak. Ada dua kalimat, ada maulid, ada maulud. Kalau maulud itu nabinya, kalau maulid itu bulannya. Saya mau tanya, yang dihormati sini nabinya atau bulannya? Ayo, bulannya atau nabinya? Kalau maulid itu isim zaman namanya, bulan dilahirkan, waktu dilahirkan. Kalau orangnya maulud isim maf'ul. Di sini yang dihormati bulannya atau nabinya? Nabinya. Salah kalau begitu tulisannya. Ini artinya sindiran dari panitia bahwa orang Jambe, Teluk Jambe ini baru mampu menghormati bulannya. Dan dari bulan ini akan setapak demi setapak bisa menghormati nabinya. Nabi Muhammad luar biasa, di mana-mana maulid Nabi. Ini sampai mubalik sampai semua, jangan masjid dan lembaga-lembaga yang besar, musola bodol saja maulid Nabi. Kenapa Nabi Muhammad begitu besar? Salah satunya karena Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad hidupnya untuk orang lain. Catatan. Kenapa Nabi Muhammad agung, mulia, sukses dan besar? Karena Nabi Muhammad hidupnya untuk orang lain. Ini yang paling sukar. Kita kadang-kadang bicara dakwah orang lain, tapi tidak lepas daripada subjektivitas, daripada kepentingan pribadi. Balik saja pakai saudara ini nggak akan lepas dari kepentingan pribadi. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali ngimami sholat isya. Begitu selesai salam, langsung berdiri masuk rumah. Biasanya aurat dulu, langsung berdiri masuk rumah, lama keluar lagi. Nabi Muhammad bertanya, kaget kan saya langsung berdiri? Iya, ada apa wahai Nabi? Saya ingat di rumah saya masih ada dinar, masih ada emas. Saya tidak mau ada emas menginap di rumah saya. Kira-kira ada di Teluk Jambe ya? Kira-kira begini, kira-kira saya nggak mau ada raskin di rumah saya. Itu kira-kira. Itu artinya hidup untuk orang lain. Nggak mau bermalam harta. Ada harta, ada milik orang lain, apalagi milik orang lain. Tidak mau bermalam di rumahnya. Ini salah satunya kenapa Nabi Muhammad menjadi orang besar. Dari mana Nabi Muhammad bisa demikian? Untuk orang lain yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil, jauh semua, rahmatan lil, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bahkan bukan rahmatan lil nahdiyin, tetapi rahmatan lil. Kenapa? Dari awal, dari permulaan. Coba Bapak lihat,
ketika ayah Nabi Muhammad bernama siapa Bu? Abdullah nikah dengan ibu Nabi Muhammad bernama bukan Ayu Ting Ting, dengan Aminah. Itu pernikahannya malam Jumat tanggal 18 bulan Jumadal Akhirah. Ini keterangan dari kitab Tarhibul Mushtaqin ala Sirati Sayyidil Mursalin. Ketika dipertemukan manten putra dengan pengantin putri, begitu ketuk pintu Bu, tok pintu, Kiai Abdullah uluk salam, assalamualaikum. Dulu suami ibu pakai salam nggak Bu? Fotonya enggak pakai salam, langsung aja fotonya. Begitu ketuk pintu, assalamualaikum. Aminah membuka pintu, waalaikumsalam. Lantas bersalaman. Di rumah nur datang, nur cahaya laksana bulan, lebih terang daripada bulan tanggal 14, lebih terang daripada bulan purnama, cahaya luar biasa. Lantas Abdullah mencium kening Aminah. Setelah kening Aminah dicium, sinar nur yang serumah ini semua masuk ke kening Aminah. Seret masuk, lantas sampai ke rahim Aminah, jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Paham? Ya, fotonya nggak paham. Abdullah mencium kening Aminah, nur yang ada di rumah semuanya masuk ke kening seret sampai ke rahim, menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawahnya bahwa Nabi Muhammad itu tercipta dari, jauh semua, tercipta dari nur. Walidhalika qala Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yahrumu an yuqala inna Muhammad khuliqa min nutfah. Menurut Imam Suyuti yang mempunyai tafsir Al-Jalalain, haram menganggap Nabi Muhammad tercipta dari sperma. Haram. Kenapa? Nabi Muhammad adalah makhluk yang suci. Masa makhluk suci terbuat dari sperma, sementara sperma adalah air yang kotor? Apalagi menurut Imam Malik, sperma itu najis. Imam Malik mengatakan mani itu najis. Masa barang najis untuk menciptakan makhluk suci? Tidak mungkin. Haram menganggap Nabi Muhammad tercipta dari mani alias dari nur. Mari kita perbedakan antara sperma dengan nur. Kalau sperma dari hormon dari sel dari anatomi, dari sel macam-macam sel itu pengaruh daripada makanan, itu dari fisik, dari badan, dari raga, dari jasad. Artinya kalau yang namanya nutfah, maaf disini saya katakan nutfah, mani, itu adalah unsur fisik, unsur badan. Artinya orang yang tercipta dari nutfah tidak akan lepas dari kepentingan fisik. Artinya subjektif. Paham Bu-ibu? Pasti mempunyai kepentingan pribadi. Walaupun pakai sorban, kalau berkata tipis, kan gitu. Nah sekarang Nabi Muhammad tercipta dari nur. Siapakah yang dinuri oleh nur? Apakah khusus umat Islam? Kan tidak. Mu'minan kana au kafiran, muti'an au 'asiyan, munafiqan au musyrikan, samaan au ardon, semua timur barat, kafir, mukmin, soleh, tidak soleh, kafir, Islam, setengah Islam, semua mendapatkan nur. Yang diberi nur, ibu-ibu, yang diberi cahaya itu apakah khusus umat Islam? Tidak dong. Yang bukan umat Islam pun mendapatkan nur. Inilah
cikal bakal terciptanya sifat Nabi Muhammad rahmatan lil alamin karena tercipta dari nur. Sementara kita tercipta dari sperma adalah fisik, tidak mungkin 100% akan hidup untuk orang lain. Kalau tidak bisa 100%, ya berapa kira-kira? Silakan siapa saja. Ini fair. Polisi melayani, mengamankan. Kira-kira kalau nggak dapat gaji mau nggak? Begitu kira-kira polisi. Begitu pula pejabat-pejabat yang lain. Begitu pula bapak-bapak. Kalau tidak punya keuntungan untuk pribadi, tidak akan mungkin. Ini artinya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Demikian pula NU. Maksud saya begitu. Udah masuk? Demikian pula itu. Jangankan programnya, jangankan amaliyahnya, gambarnya saja itu dari Allah. Yang artinya gambarnya saja menunjukkan rahmatan lil alamin. Bagaimana? Ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat musyawarah, membuat MU, Mbah Hasyim masih banyak kiai memanggil salah satu kiai namanya Kiai Ridwan, karena kedua di Surabaya ada Kiai Ridwan. Kata Mbah Hasyim, Kiai Ridwan, nggih Mbah, ngertos nggih. Betulnya banyak yang nggak ngerti ya. Sumuhun Mbah, sumuhun. Masa Surabaya sumuhun. Nggih Mbah, sampean gambar nggih. Pak Kiai buat gambar untuk NU ya. NU itu lambangnya apa, gambarnya apa. Sampai yang kasih gambar ini, apa gambarnya apa, banteng, apa beringin, apa. Ini keluar ditanya oleh teman-temannya. Pak Ridwan apa? Saya disuruh buat gambar NU. Ya terus ya nggak tahu. Nggak tahu gimana aja, nggak ngerti orang, belum ada komputer, belum ada apa. Tahun 26. Belum ada komputer, belum ada internet, belum ada apa, bagaimana cara gambar? Nah, terus jawabnya, ya jawabnya mungkin. Nah, kenapa? Ya sama kiai harus mungkin. Jadi yang namanya murid santri NU dulu kalau sama kiai bisa tidak bisa jawabnya mungkin. Itu harus. Nggak seperti kiai NU sekarang. Bisa ya? Diem sama-sama yang bisa. Nggak lama datang lagi. Kiai ongkosnya mana tuh? Itu NU sekarang itu. Kalau kiai yang ngomong, aduh, ongkosnya nggak ada. NU sekarang lebih pintar lagi anak-anak mudanya. Gampang pakai apa? Buat proposal tuh. Itu yang kurang ajar itu. Kiainya demikian. Kiai Ridwan bingung bagaimana cara gambar untuk NU. Akhirnya Kiai Ridwan tawassul ke Sunan Ngampel. Ini juga hanya dimiliki oleh NU. Selain NU tidak memiliki tawassul. Jadi kalau bukan bapak-bapak ibu-ibu yang mempertahankan, akan siapa lagi? Sudah begitu. Apa itu tawassul? Tawassul itu gampang. Bapak baca Quran, hurufnya tidak jelas apa namanya itu. Tidak jelas itu. Burem. Ya. Ketika mau baca Quran tulisannya burem, pakai apa? Pakai kacamata. Terang. Ketika pakai kacamata, yang kelihatan tulisannya atau kacanya. Persis itu tawassul. Jadi ketika pakai kacamata kita melihat yang jelas tulisannya, bukan kacanya. Sama dengan tawassul. Ketika kita bertawassul, yang kelihatan Allahnya, yang fokus Allah, walinya enggak. Tapi nggak pakai balik juga burem kan gitu ya. Jadi kalau orang yang tawassul tolong jangan pernah pakai kacamata. Para apa yang saya hormati, tawassul di Sunan Ampel, aurat, zikir, sholat, tawajuh, terus tengah malam di atas Kiai Ridwan melihat gambar jagat. Ya Allah, gambar jagat dilihat jelas sekali. Masuk lagi, aurat lagi, masih lihat. Sampai 3 kali masih kelihatan, bahkan sampai fajar tidak hilang. Itu gambar jagat. Pagi dilaporkan sama Mbah Hasyim, Mbah, saya kok melihat gambar jagat selama semalam suntuk. Saya berada di sini begini. Mbah Hasyim bagaimana? Alhamdulillah,
NU gambarnya, lambangnya jagat. Berarti NU harus mengayomi, harus merahmati, harus berkasih sayang dengan siapapun yang ada di jagat. Paham ibu-ibu, paham? Dengan gambar jagat maka NU, Banser, Ansor, Fatayatnya, Muslimatnya, Ibnunya bisa bergandengan dengan siapapun, dengan polisi, dengan TNI, dengan eksekutif, dengan legislatif, demi untuk kemanfaatan negara NKRI yang berkelanjutan tadi. Itu gambarnya jagat. Jadi tidak boleh ada orang ketabrak mobil, Pak Kiai ditolong enggak? Tanya dulu, Islam enggak? Oh, Kiai Islam, oh benar Islam. Tanya. Enggak boleh. Tanya, Pak Kiai, nanti dulu, PKB atau mati duluan. Jadi NU nggak boleh bertanya partai apa, nggak boleh juga bertanya suku apa, nggak boleh. NU harus memberikan kemanfaatan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. 4 tahun yang lalu gereja di Solo dibom, hancur. PBNU langsung instruksi agar Banser sekitar Solo, Sragen, Boyolali mengirimkan Banser menjaga kota Solo. Langsung menjaga kota Solo, jalan aman, masjid aman, pasar aman, kantor aman, gereja aman, kuil aman. Ada yang kirim, ada yang telepon, NU kafir, al-i'anah alal kufri, kufur, menolong kekufuran yang di sini gereja berarti kafir. Ya NU diam saja, orang yang mengamankan negara kok. Paham nggak? Ini dalam rangka pembuktian realisasi untuk menjadi rahmatan alamin. Salah satunya menjaga keamanan daerah, keamanan negara. Di dalamnya juga ada banyak agama, ada banyak macam-macam. Bukan Indonesia kalau NU semua, bukan Indonesia kalau Islam semua, bukan Indonesia kalau Jawa semua. Indonesia, Jawa, Madura, istrinya Karawang kan gitu. Yang penting manfaat. Nabi bukan orang Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, pimpinan Madinah, tapi bukan orang Madinah, semuanya orang Mekah. Bahkan orang Madinah tidak ada yang jadi pimpinan Madinah. Itu bukan Indonesia kalau Islam semua. Indonesia adalah Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Itu Indonesia. Nah kalau kita paksakan Indonesia menjadi Islam semua, ya bukan Indonesia namanya. Silakan di Afghanistan. Kalau mau memaksa Islam semua, silakan di Afghanistan, silakan di mana dicatat. Kalau Indonesia kita menyadari NKRI banyak agama, banyak suku, banyak etnis, kita sikapnya cuma satu, rahmatan lil alamin. Jadi satu kesimpulan ibu-ibu yang pertama, kenapa Nabi Muhammad begitu agung? Karena Nabi Muhammad apa tadi? Hidupnya untuk orang lain. Mari kita pelajari. Kita masih jauh untuk orang lain. Kita tahlil. Selesai tahlil, berkat sudah habis. Ada kiai, ada ustaz ketinggalan, enggak kebagian berkat. Kira-kira berkat bapak mau diberikan pada kiai? Ini yang masih repot. Kita itu ternyata jangan materi, jangan duit, doa saja masih bakhil. Doa kita itu masih belum diberikan pada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak doa? Ya Allah, semoga tetangga saya kaya. Ya Allah, pernah nggak? Nggak pernah kan? Kita doa, ya Allah, saya banyak rezeki, tetangga saya mau motor, mau apa? Itu doa saja yang murah, nggak pernah untuk orang lain. Nah ini Nabi itu umati. Kalau ada orang salah itu nangis. Kalau kita kagak. Nah ini mempelajari semuanya. Memang kalau Nabi tercipta dari nur, yakni objektif. Kalau kita ya tidak semuanya, sepersekiannya ada yang untuk umat. Bagaimana caranya? Posisi kita harus bisa memberikan manfaat dalam posisi masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, memang Allah luar biasa. Luar biasa. Nabi Muhammad itu jangan perjuangannya
yang luar biasa. 23 tahun Nabi Muhammad diperintahkan menyebarkan Islam, sukses seluruh dunia. 23 tahun. Kita kadang-kadang 25 tahun baru 2 kecamatan jamiahnya, Pak. Nabi Muhammad 23 tahun Islam seluruh dunia. Padahal Nabi Muhammad sendirian. Nabi Muhammad yatim. Nabi Muhammad bukan sarjana. Nabi Muhammad tidak punya tim sukses. Potongan tim sukses. Nabi Muhammad tidak pasang baliho. Kesukses. Nah ini Nabi Muhammad itu orang biasa, luar biasa. Kenapa? Jangankan perjuangannya, ibu-ibu, lahirnya saja sudah lain. Lahirnya lain. Coba Bu ya, saya mau ngetes punya di sini muslimahnya pakaiannya. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadayhi 'ala al-ard rafi'an ra'sahu ila as-sama'il. Ini muslimahnya mana, berjanjinya mana? Rafi'an ra'sahu ila as-sama'il aliyah. Nabi Muhammad ketika lahir tangannya menempel ke tanah, kepalanya mendongak ke atas. Luar biasa. Ada yang bisa begitu? Tidak ada. Tangannya nempel ke tanah, kepalanya mendongak ke atas. Artinya ke atas. Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah, kekasih Allah. Artinya ke bawah, rahmatan lil. Inilah orang soleh. Orang soleh di dalam sulam munajat. Sulam munajat saja nggak usah besar-besar. Al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Orang yang baik dengan Allah, benar dengan Allah, baik dengan umat, itu orang soleh. Tapi orang yang baik dengan Allah, sujud dulu sampai jidat kita dengan tetangga. Dengan tetangga, gelut dulu, belum orang soleh. Begitu pula sebaliknya, dengan orang baik sekali dan Allah tidak karena belum soleh. Jadi yang namanya soleh dengan Allah baik, dengan umat baik, dengan Allah mendongak ke atas, dengan umat tangannya nempel ke bawah. Coba satu. Salah satu. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad luar biasa. Ibu-ibu, nabi-nabi selain Nabi Muhammad kalau dipanggil Allah namanya disebut. Ibu paham nggak? Bu paham ya? Ini potongannya nggak? Potongannya. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad kalau dipanggil Allah namanya disebut. Coba Allah panggil Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, Adam. Langsung Adam, gak dipanggil Nabi. Boro-boro dipanggil Nabi, dipanggil Ustaz juga kagak. Ya Adam. Panggil Nuh, ya Nuh innahu laysa min ahli. Panggil Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati. Panggil Nabi Isa, ya Isa anta qulta lin nasi ittakhiduni. Panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulam. Panggil Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Namanya disebut, tapi begitu panggil Nabi Muhammad tidak pernah ya Muhammad. Tidak pernah Allah panggil ya Muhammad. Di Quran itu nggak ada ya Muhammad, itu nggak ada. Itu tuh di Quran tuh, Quran yang nggak pernah dibaca tuh. Itu nggak ada. Ya. Panggil Adam ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Begitu panggil Nabi Muhammad SAW. Apa Allah panggilnya? Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Satu kali pun tidak pernah ya Muhammad. Ya ayyuhar rasul dalam Al-Quran 2 kali. Dalam surat Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Satu. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Selain itu, ya nabi, ya ayyuhan nabi jahidil kufar, ya ayyuhan nabi ittaqillah, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, ya ayyuhan nabi lima tuharrim. Semuanya tidak ada. Ini artinya apa? Nabi Muhammad sangat
sangat agung. Allah tidak mau mengundang wahai Muhammad. Bahkan kejadian pernah uangnya ketiwanya. Wah itu Pak D, kakaknya bapaknya, namanya Sahabat Abbas. Pernah uangnya Nabi Muhammad, Sahabat Abbas panggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Ya Muhammad. Kata Sahabat Abbas, biar jadi Nabi, biar jadi Rasul kan ponakan sendiri. Wajar kan kepada ponakan panggil namanya. Contoh saya ada yang panggil Ustaz, ada yang panggil Gus, ada yang panggil Kiai Mustafa, itu orang lain. Ibu saya nggak pernah manggil saya Kiai. Betul. Orang panggil Profesor, Doktor, Kiai, Haji, Said, Akil, Sirot, ibu saya panggilnya Ibu. Ya wajar kan kepada anaknya kan. Demikian pula Sahabat Abbas memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan ya Muhammad. Apa yang terjadi? Allah tidak berkenan. Allah tidak izin. Langsung Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, bawa ayat turun. Jangan sembarangan panggil Rasul. Allah tidak berkata jangan sembarangan panggil Muhammad, tapi jangan sembarangan panggil Rasul. Surat An-Nur. La tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum. Kalau panggil Rasul, coba, bukan kalau panggil Muhammad. Kalau panggil Rasul, jangan disamakan dengan panggil teman. Kalau orang Cirebon, kapan undang Rasul, ajak pada karo undang batur, mamet. Itu orang Cirebon Indramayu. Jangan samakan dengan panggil Rasul. Saya Allah, Tuhan, Rabbul Alamin, nggak pernah panggil Muhammad. Panggilnya ya Yuhan Rasul. Kamu umatnya yang ingin dapat syafaatnya, kok panggilnya Muhammad saja? Apa pantas? Bayangkan, apa pantas? Oh kalau begitu Nabi Muhammad ingin sanjungan? Bukan. Awas. Ada salah satu syarat. Kalau baca surat Tabat itu bacanya pelan-pelan karena takut menyinggung Nabi. Apapun bentuknya, dia adalah pakdenya Nabi. Kok di jahanam? Paham nggak? Ini dari segi manusiawi ya, apapun ini luar biasa. Artinya ulama ada yang menghormati Nabi sampai tidak berani keras-keras baca Tabat, karena Tabat itu isinya melawan Abu Lahab. Di mana Abu Lahab? Kakaknya, bapaknya, apapun bentuknya, walaupun dia salah. Contoh, mama kamu paling kanan, walaupun dia sudah dianggap kasar sama. Enggak enak. Nah ini para bapak yang saya hormati. Mangga Ustaz, mangga. Kemana? Di sini, Bu. Musa Domo. Habis. Diulangi lagi. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan samakan panggil Rasul dengan panggil teman. Jangan pakai Muhammad saja. Jangan pakai Muhammad saja. Allah tidak pernah ya Muhammad. Kalau kita bandingkan lurah, Pak Lurah, camat, Pak Camat, bupati, Pak Bupati, itu bupatinya saja sudah sebuah pangkat dikasih Pak pangkat. Nah begitu. Kalau kita panggil bupati itu namanya saja apa pantas? Nggak pantas. Oleh karena itu kita NU, kita santri ngerti banget, tahu betul dalam hadis Muslim Nabi Muhammad menyuruh baca salawatnya qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti, tidak pakai sayyidina, ngerti. Tapi kita
tetap bacanya pakai Sayyidina. Ceritanya begini Bu ya, ada ayat Allah perintah baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang mukmin, bacalah sholawat. Waktu itu belum ada orang baca sholawat. Caranya bagaimana? Faja'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaihi. Wahai Nabi, bagaimana caranya baca sholawat? Mereka belum pernah baca sholawat. Bagaimana caranya? Nabi berkata, caranya begini. Qulu, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Al-hadits rawahu Muslim. Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi perintahnya ala Muhammad, tapi kita ketika baca ala Sayyidina Muhammad. Jawab, nabinya ala Muhammad, kitanya ala Sayyidina. Itu artinya taat Nabi atau tidak? Ini sekolah mahasiswa jelas-jelas taat kok. Nabinya ala Muhammad, kitanya ala Sayyidina. Itu taat Nabi nggak? Jelas nggak sekolah, jelas nggak sekolah. Ini jelas nggak sekolah. Bukan persoalan taat atau tidak, tapi lebih menghormati kanjeng Nabi. Menghormati kanjeng Nabi, tidak mentaati. Iya. Kenapa? Menghormati itu tata krama, mentaati itu manut perintah. Di sini ada kaidah. Idza ta'aradal amru wal adab, quddimal adab 'alal amri. Apabila perintah dan tata krama bertentangan, maka yang dimenangkan tata krama. Paham, ibu-ibu? Apabila perintah bertentangan dengan tata krama, maka yang dimenangkan tata krama. Ini prinsip NU. Contoh, perintahnya ke utara, tapi sopannya ke selatan, harus ke selatan. Contoh, ibu-ibu kedatangan kiai, bapak-bapak kedatangan kiai, senang nggak? Kedatangan kiai senang nggak? Bohong. Paling kedatangan kiai, siapa itu? Kiai, ini jelas minta kopi, jelas. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau kedatangan kiai, alhamdulillah, monggo kiai monggo. Setelah di rumah ibu, tolong begini, Bu, kiai, tolong kiai sholat di rumah saya. Paling tidak doa di rumah saya. Tempat sujud kiai nanti yaumul qiyamah menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan kopi nih. Itu kurang ajar. Terus capek. Kalau ibu kedatangan kiai senang, alhamdulillah Pak Kiai mau mampir ke rumah saya, silakan baik duduk sebentar Kiai ya, saya mau buat kopi. Kata kiainya, nggak usah, saya mau ke lurah. Nggak usah buat kopi, enggak Pak, sebentar saja buat kopi. Nggak usah, sebentar saja, nggak usah. Kata Pak Kiainya, nggak usah buat kopi. Kata tuannya, sebentar saja buat kopi. Yang bagus buat kopi atau tidak buat kopi? Jawab. Yang bagus membuat kopi untuk Kiai atau tidak membuat kopi untuk Kiai? Yang bagus membuat kopi dan itu tidak mentaati perintah Kiai. Paham Bu? Potongannya apa? Paham nggak? Oke. Di sini tata krama harus menang mengalahkan perintah. Itu teman saya ngomong. Teman saya itu yang mana nggak tahu. Boleh menghormati Nabi, tapi bo'iyaho, ngerti nggak bo'iyaho? Tapi apa bo'iyaho? Orang Jawa Timur. Boleh menghormati Nabi, tapi jangan dalam sholat. Sholat kok pakai Sayyidina. Sholat itu kan fokus Allah. Lah kalau dalam sholat pakai Sayyidina, fokus Allah masih menghormati makhluk namanya. Paham nggak Pak? Persoalannya banyak. Jadi mereka, oke, boleh pakai Sayyidina, tapi jangan dalam sholat. Karena sholat fokus untuk Allah. Sementara kita kan dalam sholat juga, Allahumma sholli ala. Bagaimana jawabnya? Gini. Ini untuk memantapkan amal itu maksudnya. Begini.
ketika Nabi Sayyidina Muhammad SAW, ketika Nabi akan wafat, ibu-ibu, Nabi itu wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal jam menjelang duha sekitar jam 7, sama dengan atau cari siwa ini sama jam lahirna 12 Rabiul Awal hari Senin jam menjelang subuh, fajar. Jadi lahirnya fajar, wafatnya duha. Langsung saja ketika subuh itu masjid sudah penuh, sudah berhari-hari baru karena Nabi Muhammad keluarnya cuma imami. Sebagian imami keluar masuk lagi isya, itu isya masih imami. Subuh Bilal ada. Begitu selesai ada, Nabi tidak masuk masjid lama. Bilal ke pintu kamar Nabi. As-sholat, as-sholat. Nabi sholat jamaah dari tadi azan, diam saja. Lama Bilal itu lagi as-sholat sampai 3 kali. Begitu 3 kali as-sholat, as-sholat. Nabi manggil Bilal, nah iya masuk, masuk. Kata Nabi, saya tidak tidur Bilal, saya tahu kamu azan, cuma saya tidak kuat bangun. Dalam hadis, kalau akan bangun, khusya alaihi, tidak sadarkan diri. Saking parahnya. Nabi itu sangat parah, panasnya ditanya berapa, bagaimana sakitnya engkau Nabi? Saya sakitnya tikel 4 dari orang biasa. Panasnya tinggal 4. Jadi kalau kita itu panasnya itu sampai pingsan berapa? 40 kan? 40 derajat Celcius. Kalau Nabi 160. Nabi itu panasnya 160. Untung bapak-bapak nggak jadi Nabi itu untung. Kalau jadi Nabi itu nggak kuat. Itu nggak sadar. Saya tidak tidur Bilal, saya nggak kuat bangun. Muru Abu Bakarin fal yusalli bin nas. Abu Bakar saja diminta untuk mengimami orang mulai subuh. Nabi Muhammad perintah Abu Bakar mewakili Nabi Muhammad imam sholat. Apa itu sholat? Hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah saja diberikan kepada Abu Bakar, apalagi hubungan dengan manusia. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan yang berhak pertama kali menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Paham nggak Bu? Ini alasannya. Yang pertama berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menyerahkan persoalan dengan Allah kepada Abu Bakar. Bilang ke Abu Bakar, Pak Abu Bakar, iya. Diminta imamah. Loh, Kanjeng Nabi enggak kuat. Ya Allah. Berarti Kanjeng Nabi sudah parah. Maka berdirilah Abu Bakar menuju pengimaman. Tapi awas, Abu Bakar tidak menginjak tempatnya Nabi. Ini kesopanan dalam pesantren. Jadi kalau disuruh imam jangan mentang-mentang jadi imam langsung ke pengimaman. Jangan. Kalau kita santrinya mundur satu sopan itu. Jadi kecuali satu level. Merasanya selevel semua merasanya. Jadi Abu Bakar ke depan. Abu Bakar takbir. Allahu Akbar. Begitu Abu Bakar takbir, melihat tempat Nabi kosong, tidak tahan. Ya Allah, biasanya ada Nabi di sini, sekarang tidak ada. Berarti benar Nabi sudah parah. Berarti benar Nabi sampai tidak bisa ngimami. Padahal Nabi tidak pernah tinggal jamaah. Nangis Abu Bakar. Makmum nangis semua. Tapi bukan karena nangisnya imam, bukan. Karena mendengar suara Allahu Akbar bukan suara Nabi. Ini Allah Akbar bukan suara Nabi. Ini Allah Akbar suara Abu Bakar. Jelas Nabi tidak bisa imami. Nangis semua. Jadi nangisnya bukan karena nangisnya imam. Gak suatu cerita dulu. Imamnya nangis, makmumnya nangis. Kalau imamnya ngejejek. Ketika di masjid pada nangis, Nabi mendengar. Beliau panggil sahabat Ali, di mana ya Yakun? Kenapa mereka pada nangis? Kenapa Abu Bakar nangis? Ali menjawab, Inna Abu Bakar raqiqul qalb. Abu Bakar tidak tahan wahai Nabi melihat tempatmu kosong. Abu Bakar nangis.
Ya sudah, kalau begitu saya dipapah, ditaruh di sisi Abu Bakar. Paham nggak? Saya dipapah agar ditaruh di sisi Abu Bakar, supaya Abu Bakar melihat saya, bahwa saya itu ada. Kalau melihat saya, Abu Bakar sholatnya bisa tenang karena saya masih ada. Akhirnya Nabi Muhammad dipapah 2 orang, 1 sahabat Ali, 2 Abdullah bin Abbas, ditaruh di tempatnya Nabi di sisinya. Abu Bakar, begitu Abu Bakar melihat Nabi, bukan tenang, malah gemeter. Masa saya imami sholat sementara ada Nabi hebat. Ini tata krama. Nggak pantas saya imami. Masih ada yang lebih tua, masih ada Nabi. Itu orang dulu nggak seperti sekarang rebutan jadi imam. Yang tua disingkir-singkirkan. Itu nggak disingkir sampai ke Papua ya. Itu. Kata Abu Bakar, saya nggak pantas imami. Ada Nabi. Suladab saya, karena merasa nggak pantas, Abu Bakar mundur 1 langkah, mundur. Kok mundur? Iya, boleh sholat mundur. Sholat itu maju kena, mundur kena. Ini yang ketawa biasa lihat film ini. Artinya pada satu ketika sholat itu sunnah mundur, satu ketika sunnah maju. Sunnah kapan itu? Ketika ibu atau bapak ke masjid mau jamaah, sholat udah penuh semua, rapat semua sholat. Akhirnya bapak jamaah dengan sholat sendirian, makruh. Orang jamaah sholatnya sendirian apa? Makruh. Supaya tidak makruh harus ada temannya. Bagaimana cari temannya? Narik yang di depan. Supaya nariknya ini ibadah tidak batal, dia masuk sholat dulu. Allahu Akbar, narik. Kalau belum Allahu Akbar, itu artinya orang tidak sholat mengganggu orang. Paham nggak? Ini fikih ini. Wow, mau balik sampai begitu. Allahu Akbar, narik. Yang ditarik kita harus ngerti. Saya ditarik ini untuk nolong, supaya tidak makruh. Inilah perlunya ngaji. Lo kalau nggak ngerti ditarik nih, apa itu perlu narik? Begitu ditarik, ya ditarik. Jalannya satu persatu, jeler, nggak boleh. Lah, ketika ada orang masuk lagi, maka yang tadi mundur sunnah maju lagi untuk mengisi lowongan yang di depan. Paham ibu-ibu? Nah, itu aturannya. Sholat ada aturannya. Ibu saja atau bapak sholat ya, tengah sholat batal. Itu ada aturannya. Ketika berdiri batal, duduk dulu. Begitu duduk, baru berdiri keluar. Itu jangan. Wah, batal. Nggak boleh. Orang di depan Gusti Allah begitu. Nggak boleh. Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, Nabi tangannya begini. Apa artinya? Apa artinya? Maju, jangan mundur, kamu saja yang imami. Kan begitu maksudnya. Nabi memerintahkan maju, Abu Bakar mundur lagi. Akhirnya yang imami Nabi. Nabi imami sholat subuh jam 7 akan meninggal. Subuh imami. Artinya Nabi Muhammad itu sampai mati tidak pernah tinggal jamaah. Ada tetangga saya sampai mati tidak pernah jamaah. Di sini ada nggak sih? Mana orang itu? Ya Allah. Nah, mari kita ambil pelajaran. Abu Bakar disuruh maju malah taat tidak kepada Nabi. Tidak taat, tapi karena ini menghormati Nabi. Dan itu di dalam sholat atau di luar sholat? Jawab, di dalam sholat. Berarti baca Sayyidina di dalam sholat, baik bertata krama dengan Nabi. Paham bapak-bapak, ibu-ibu paham? Ya, kalau nggak paham juga potongannya nggak paham. Para bapak yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak virus yang masuk ke anak-anak kita dengan dalih reformasi, demokrasi, hak asasi.
Apa? Artinya sampai kepada kiai pun dalilnya demokrasi, sampai kepada kiai pun dalilnya ini hak asasi, nggak ikut kiai juga karena demokrasi. Apakah begitu demokrasi dalam NU? Ini nggak terasa. Anak-anak kita kadang ansor, kadang kalau Basar nggak ada. Kalau Basar nggak memang lahirnya untuk menjaga kiai, cuma kadang-kadang saja untuk menjaga orang. Kadang-kadang anak kita ngakunya NU, tapi ketika bicara taatlah kepada kiai. Oke, saya taat tahlilnya, saya taat manakibnya, saya taat yasinannya. Persoalan ini hak asasi. Loh. Ada nggak kira-kira? Ngerti nggak persoalan ini? Oh, nggak pernah tahu persoalan ini. Ini peran doktrinnya sini. Saya ikut kiai tahlil, saya ikut kiai manakib, saya ikut kiai makhabanan. Ini persoalan pilpres tidak? Kan begitu persoalan. Persoalan ini tidak. Kenapa? Loh, ini demokrasi, ini asasi, ini reformasi. Apakah demokrasi sebegitu jauhnya sampai merusak NU? Apakah sampai dalam NU itu demokrasi demikian? Kalau begitu, apa bedanya demokrasinya pengikut NU dan kiai dengan demokrasinya pengikut non kiai? Paham Bapak-bapak? Demokrasi NU adalah boleh berpendapat, boleh beda pendapat. Pada akhirnya palu ketokan terserah kiai. Ketika beda pendapat ini penyaringan betapa dia punya ide, sejauh mana dia punya rasio, dia punya ide, dia punya fikroh, kita tampung. Pada akhirnya terserah kiai. Ini demokrasi. Masuk dulu itu. Masuk. Contoh. Ketika Sulhul Hudaybiyah. Jadi dalam Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada perang pertama, namanya perang Badar. Ya, perang Badar. Itu perang Badar, perang yang menentukan. Kalau perang Badar menang, maka Islam berkembang. Kalau perang Badar Nabi kalah, sahabat kalah, maka dengan sendirinya Islam sudah tidak ada. Perang Badar itu luar biasa. Nabi Muhammad bawa tentara 300, musuhnya 1000. Yang menang 300, 1000 kalah. Yang menangnya sedikit, yang besar kalah, yang banyak kalah. Itu dulu. Sekarang itu paling banyak tapi kalah melulu. Kita nggak boleh, itu kan Nabi, doanya mustajab dari nggak boleh. Nabi rasional, Nabi prosedural. Coba, apa yang dilakukan Nabi untuk menang? Satu, Nabi itu sebelum perang 2 bulan melatih latihan perang. Bahkan Nabi itu yang menyuruh, kamu buat tombak, kamu buat panah, kamu buat itu Nabi. Cara penggunaannya itu Nabi melatih. Terus artinya apa? Nabi itu turba. Berarti turba selalu kontak dengan konstituen, nggak seperti kelihatannya kalau mau nyalon saja. Itu bukan di sini, bukan di sana, Paham? Nah ini. Jadi kalau kemenangan ini disusun dari hal yang rasional sekali. Satu. Kedua, Nabi mampu menciptakan ketaatan 100%. Artinya dengan selalu dekat dengan konstituen, dekat dengan umat, maka umat akan taat. Bagaimana umat tidak taat? Bagaimana umat akan taat? Kita nggak pernah ngajak ngaji kepada umat.
Kita nggak pernah ngajak pemuda ikut NU, kita nggak pernah ngajak pemuda ikut Ansor, bahkan yang tidak ikut kita mencelanya. Apa begitu caranya merangkul? Jangan salahkan mereka yang tidak ikut Ansor, jangan salahkan mereka yang tidak ikut NU. Kita tidak pernah mengajak. Coba aja. Itu tuh. Nabi itu cuma ngomong begini. Wahai para sahabat, dalam perang dibagi 3. Barisan depan panah, barisan tengah tombak, barisan belakang pedang. 1 kali tidak 2 kali. Begitu terjadinya perang, orang datang melihat bahwa apa? Wah, saya bawa pedang, langsung ke belakang. Saya bawa panah, langsung ke depan. Saya bawa tombak, langsung ke tengah. Rapi dengan sendirinya demi ketaatan kepada Nabi. Paham nggak? Ini yang tidak mampu kita ciptakan. Coba kalau kita yang panah depan, tombak tengah, pedang belakang. Ada bawa pedang depan. Kamu bawa pedang belakang. Oh, pedang anak siapa dulu saya? Ini nggak akan menang. Itu ada, tapi bukan di sini. Di mana? Di mana? Ini saja. Lah orang bisa Abdul Fikri falam annahu la ilaha illallah kok jadi DPR? Dia bawa pedang belakang dong. DPR adalah mampu membaca. Di Kerawang ini pegawai ada berapa? Ada sekian ribu, harus ada dana berapa miliar 1 bulan untuk gaji mereka, harus ada sekian. Dari mana penghasilannya? Meningkatkan. Itu tugas DPR. Masa di DPR akan Abdul Fikri? Dia harus tahu posisinya kita tombak tengah, posisi kita ustadz di mana, posisi kita kiai di mana, posisi kita polisi ada di mana, posisi kita jadi apa, itu harus tahu. Ini Nabi Muhammad. Adanya sentral. 2, 3. Ini pelajaran apa? Ini ibu-ibu nggak usah paham apa. Nabi Muhammad pasang strategi luar biasa. Dipancinglah orang Quraisy agar datang ke Badar. Badar itu daerah yang paling panas, terpanas. Di sana ada sumur, namanya sumur Badar. Jadi Badar itu nama sumur. Kita ke sana, kuasai dulu sumurnya. Kita ambil air, sumurnya kita tutup dengan batu. Nabi hebat sekali. Datang sebelum subuh malam, ambil airnya sampai kering, ditimbun batu. Namanya sumur padang pasir, Pak. Itu 3 hari belum penuh, Pak. Begitu siang hari jam 9 jam 10 datanglah tentara Quraisy. Sampai di Badar siapapun mesti mencari air, lari ke sumur. Sampai di sumur kering airnya, panik. Dalam keadaan panik inilah Nabi Muhammad perintah serang mereka. Mati sekaligus 70 di atas sumur. Apa? Nabi Muhammad salah satu kemenangannya adalah menguasai kebutuhan komunitas. Komunitas butuhnya apa? Kuasai dulu, baru bisa menang. Lah orang mintanya duit, kita tanya doa dulu. Paham? Coba mintanya apa? Di sini butuh air, adakan air. Di sini butuh penerangan, adakan penerangan. Di sini butuh aspal, adakan aspal. Ini luar biasa. Keempat, Nabi Muhammad perintah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, siapkan pasukan. Saya akan masuk kemah. Jangan menyerang sebelum saya perintah. Ya, Abu Bakar mengatur rapi. Nabi masuk kemah. Lama sekali. Dari jauh, jarak 10 kilo kan di padang pasir udah kelihatan, Pak. Makin dekat. Orang tanya, Bakar, ini kapan kita? Jangan-jangan begini aja diserang. Jangan belum ada perintah Nabi. Makin dekat. Gimana? Nggak tahu tunggu Nabi. Ya tunggu kalau Nabinya lupa. Itu Nabinya tidur. Ini bagaimana kita? Nggak tahan Abu Bakar. Masuk ke kemah Nabi. Ternyata Nabi sedang sujud sambil doa, sambil nangis. Saking
lamanya sujud, nangis, sorbannya jatuh. Begitu diambil oleh Abu Bakar, netes airnya dari sorban, saking banyaknya air mata. Artinya doanya luar biasa lama dan menangis. Salah satu doanya, wah ini ngeri doanya. Kalau ada kiai doa demikian, ini kiai kurang ajar. Coba doanya. Allahumma innahum ja'u alaina bikibiyain fansurna alaihim. Allahumma innahu zamfalam tuqbat alal ardi abada. Ya Allah, mereka datang dengan kecongkakannya. Aku minta janjimu, menangkanlah aku atas mereka. Allahumma innahu zamfalam tuqbat alal ardi abada. Ya Allah, jika kami kalah, Engkau tidak akan ada yang menyembah. Ya Allah, itu doa ngeri. Apabila kalah, apakah Bapak pernah ngeri apabila NU tertindas? Apa Bapak pernah ngeri jika tahlil hilang, jika marhabah hilang, jika maulid Nabi hilang? Kenapa kita tidak pernah ngeri? Bagaimana untuk anak cucu kita? Itu kan. Ayo fatayanya. Apa kita tidak ngeri jika maulid Nabi sudah tidak ada, jika fatayah tidak ada, jika fatayah tidak lagi kenal dengan bersanksi? Itu sampai tuqbat alal ardi abada. Kalau kami kalah, Engkau tidak akan ada yang menyembah, ya Allah. Abu Bakar masuk, diangkat sorbannya, netes air matanya, pegang bau Nabi. Kafaya Rasulullah, cukup wahai Nabi, Allah pasti menepati janjinya. Nabi bangun, datang malaikat Jibril, wa kafallahul mu'minina, kita maju perang dan menang. Prosedural, rasional, bukan hanya doa. Menangnya bukan hanya doa. Nah, kalau kita pengen menang doa dulu, manakin terus, dari mana mau menang? Paham Bapak? Nah, itu perang Badar. Beberapa setahun kemudian terjadilah perang Uhud. Nabi menang lagi karena program mereka tidak terlaksana, karena mereka mestinya satu, Nabi harus mati, ternyata tidak mati. Perang selesai, perang Uhud. Beberapa minggu kemudian Nabi bermimpi. Jadi perang dua kali kan, perang Badar dengan perang Uhud. Beberapa minggu Nabi bermimpi membawa sahabat masuk ke Mekah umroh. Mimpi, tapi kalau yang mimpi Nabi itu perintah. Awas tuh, catat tuh, mimpi ada macam-macam. Kalau mimpinya Nabi berarti wahyu. Nabi Ibrahim menyembelih putranya melalui mimpi. Kalau yang mimpi sahabat itu berarti masyru'un bih, harus disyariatkan. Contoh, agar itu hasil mimpinya sahabat Umar dan sahabat Zaid, maka selesai mimpi disyariatkan agar. Itu kalau mimpi sahabat. Kalau yang mimpi orang Jambe, apa? Kedung, Teluk Jambe, ya itu mimpinya nggak tahu. Orang siangnya pertemuan saja malah mimpi. Itu Bu ya. Jadi kalau mimpi Nabi wahyu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Sahabat mengucapkan, wahai para sahabat, saya mendapatkan wahyu membawa kalian berangkat ke Mekah. Baru selesai perang itu, baru selesai perang dengan orang Mekah. Situasi masih panas, malah belum dilantik lah. Situasi masih panas. Saya mendapatkan wahyu membawa kalian masuk Mekah untuk melakukan umroh. Sahabat paham. Siap, kapan wahai Nabi berangkat? Ketaatan 100%. Coba kalau Nabi pidato di Teluk Jambe,
Wahai masyarakat NU, kita mendapatkan wahyu berangkat ke Mekah. Pasti nanti dulu, wahai baru saja selesai perang, malah belum dilantik. Dari segi politik, dari segi keamanan, kebanyakan segi. Dari sudut apa? Sadak sudut nggak jadi. Ini ketaatan kepada kiai ini masih perlu dipertanyakan. Coba kita dari KMP ke KIH pasti dari sudut pandang saudara, jangan kebaikan di sudut pandang yang namanya NU kiai itu dalam konteks konsepnya siapapun pemerintahnya harus didukung itu. Makanya NU merapat bukan berarti cari selamat, itu tekstual, itu perintah aturan, perintah agama untuk menciptakan an-naf'ul 'am. Gitu. Paham ya? Pokoknya apa? Bapak-bapak yang saya hormati. Siap wahai hari kapan berangkat? Dah besok aja. Tanggal siang, hari ini. Kumpul semua, bawa senjata semua. Soalnya baru perang. Kata Nabi, jangan bawa senjata, kita cuma umroh. Tapi kan baru perang wahai Nabi. Kita pun akan umroh, jangan bawa senjata. Langsung senjata kumpulkan jadi satu, berangkat. Sampai perbatasan Mekah, namanya desa Hudaybiyah. Nabi berkata, pasang kemah. Kita berkemah dulu, 4.000 sahabat pasang kemah, kita kirim duta. Yang kirim adalah sahabat Utsman. Utsman, kamu ke sana memberitahu pemerintah Mekah bahwa kami akan masuk, tidak akan perang, tetapi akan tawaf dan sa'i. Baik, Utsman ke sana. Kenapa Utsman yang diperintah? Karena Utsman dihormati oleh orang-orang Mekah, sebab Utsman itu orangnya pemberi. Kalau orang Jawa bilang loman, kalau di sini apa? Suka memberi. Iya. Sampai di sana benar, sobat Utsman dihormati. Oh silakan, bagaimana? Saya diperintah pimpinan saya Muhammad. Laki-laki Muhammad. Oh, marah. Sudah kamu tolak saja Utsman, nggak usah bilang Muhammad, nggak bisa. Utsman itu debatnya menang, tapi mereka emosi. Akhirnya Utsman ditangkap 1, 2, 3, 4 hari. Utsman tidak pulang 4 hari. Di kemah ada isu Utsman dibunuh. Nah, ini namanya isu. Awas loh, namanya isu. Biasanya NU itu paling nikmat itu memakan isu paling nikmat. Utsman dibunuh. Tahu nggak? Karena 4 hari tidak pulang, jadi sudah pasti dibunuh. Tahu nggak? Ya, pokoknya. Dimana kalau orang ngomong pokoknya itu berarti tidak benar. Pokoknya itu nggak benar. Semuanya emosi. Akhirnya semua mengirimkan utusan kepada Nabi. Wahai Nabi, Utsman dibunuh. Tahunya? Ya pokoknya dibunuh. Buktinya ini begini saja wahai Nabi, izinkan kami membeat agar kami diizini perang. Perang. Nabi sebagai manusia biasa, luar biasa, mengizinkan. Oke, baik, kita beat satu persatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha gitu ya. Alasan wa ta'ah. Saya beat berjanji akan perang melawan kafir Quraisy sampai tetesan darah penghabisan. Itu beat dulu, itu beat yang benar. Tidak seperti sekarang. Beat sudah beat, buku beat yang dari mana? Kerjanya juga kagak. Pengurus itu biasa. Buku beat yang tak kemana? Yang di beat juga nggak tahu. Ini adanya kritik begitu tuh Pak. Nanti dicari lagi buku BA ketika ada konferensi lagi itu Pak. Mestinya buku BA itu dipasang di kantor. Nah, gitu. Dipajang ketika masuk tuh Anda kan. Gitu. Itu dicari lagi, malah dibuat lagi, dipotong-potong lagi. Nanti kalau konferensi lagi itu biasa. Di sini BA bayangkan 4.000 satu persatu. Lama. Di sini
beat di Mekah, pemerintah Mekah rapat. Kesimpulannya Muhammad sudah ada di perbatasan, usir sampai dia pulang, tidak boleh masuk lagi. Utsman bilang, ini nggak akan perang, saya cuma bawa sudah. Utsman, kamu otaknya di mana? Baru saja kita perang, masa kita membiarkan Muhammad masuk sini? Di mana wibawa saya? Harga diri saya di mana? Nggak bisa. Muhammad harus pulang. Muhammad harus tidak boleh masuk. Akhirnya keputusan diambil mengusir Muhammad di bawah pimpinan komandan jenderal komandan pasukan kavaleri, yaitu Khalid bin Walid. Kavaleri apa? Kavaleri pasukan berkuda dulu. Sekarang apa? Masih ada? Bukan pasar. Khalid bin Walid bawa pasukan 100 penunggang kuda, lari kencang sampai ke Hudaybiyah. Begitu Hudaybiyah, sebelum mendekati kemah, ada suara nyaring, saya berjanji untuk berperang dengan orang Mekah. Kok perang? Katanya mau ibadah untuk membalas kematian Utsman. Oh, di sini orang di sini mengertinya Utsman dibunuh, padahal baru ditangkap. Bangga. Di sini isunya dibunuh, makanya mereka ngajak perang, padahal baru ditangkap, berarti penangkapan salah. Ini gara-gara ditangkap mereka melawan. Coba kalau dari dulu tidak main tangkap, apa-apa koramil ini jadinya. Paham bapak-bapak? Semoga polisi tidak paham. Ini akibatnya Pak Polisi. Kenapa dulu main tangkap orang panitia pengajian panggil Kodim? Ini akibatnya. Jadi penangkapan adalah salah. Gitu. 1, 2, 3 sekian. Pulang lagi. Pasukan pulang. Komandan, ya, kita belum menyelesaikan tugas. Pulang. Perintah komandan. Pulang lagi. Sampai di Mekah. Bagaimana? Muhammad bubar apaan? Pecah perang. Kenapa pecah perang? Salahnya Utsman ditangkap. Di sana isunya Utsman dibunuh. Ya kalau begitu kita perang. Wahai Khalid bin Walid, atas nama negara kamu pimpin pasukan perang dengan Muhammad. Apa kata Khalid bin Walid? Angkat tangan. Kami tidak mampu melawan Muhammad. Kenapa? Ingat sejarah. Muhammad 300, kami 1000. Muhammad menang. Sekarang Muhammad 4000. Kami belum siap-siap. Dari mana kami akan menang? Itu jenderalnya, apalagi koperannya, kan begitu. Muhammad 300, kami 1000. Muhammad menang. Sekarang Muhammad 4000. Kami belum siap. Dari mana kami menang? Tidak mampu. Jangan coba-coba melawan Muhammad. Luar biasa. Catatan pinggir dulu. Khalid bin Walid tidak mau menyerang Nabi Muhammad. Ada hasilnya. Apa hasilnya? Ada barokahnya. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Kalau demikian, tidak menyerangnya saja dapat barokah, apalagi yang ikut maulid Nabi. Apalagi kawan-kawan yang kehujanan bangsa menjemput saya dari tol kehujanan, wah itu pahalanya. Kira-kira nggak makan juga kenyal. Para bapak yang saya hormati, akhir ahlan wa sahlan wa mukarram Mbak Yai Gus Hasan. Dipanggil Gus karena muda, dipanggil Yai karena alim, dipanggil Mbah sekarang sudah setengah dukun. Ini saya Gus ini maklum kalau di Syria cabang harus menghormati TDNU. Saya teruskan ini cuma kesiangan gitu. Kapan-kapan saja disambung kapan-kapan. Jam 12. Akhirnya setelah Khalid bin Walid tidak mau menyerang, bingung bagaimana. Yang waktu Muhammad jangan masuk Mekah, ini jelas melecehkan. Bagaimana? Ada yang usul, namanya Suhail bin Amr.
Kata Suhail, wahai pimpinan Quraisy, yang penting tidak masuk Mekah kan? Iya. Bagaimana kalau kita ajak damai Muhammad? Apa? Damai? Iya. Apa Muhammad mau? Katanya sudah biar. Apa kira-kira Muhammad mau damai? Jawabnya Suhail bin Amr catat. Muhammad orang baik, pasti mau berdamai. Yang mau siapa? Orang kafir. Muhammad orang baik, pasti mau diajak damai. Nabi itu jangankan oleh kawan, oleh lawan pun dibilang baik. Lah kita jangankan oleh lawan, oleh kawan pun. Nah kita oleh lawan sendiri saling sikit mengikut. Paham nggak Pak? Lebih baik mana kita dengan susu. Luar biasa. Baik, setuju. Muhammad diajak damai. Cepetan saja Suhail bawa rombongan perdamaian. Dari jauh Nabi Muhammad sudah melihat ja'ana Suhail sahalallahu alaihi. Suhail itu maknanya gampang, masalah selesai. Singkat saja, di sini Suhail, di sini sahabat, di sini Nabi, di sini sekretaris. Sekretaris atau notulen. Siap. Ali, sekretarisnya sobat Ali. Mana tuh Nabi? Ali, ya, tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gak pasal dulu. Tulis ya. Hada masalah alaihi Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr. Hada masalah ini adalah kesepakatan perjanjian adalah dari Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Hada masalah alaihi Muhammad Rasulullah, catat Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr. Suhail protes. Saya tidak setuju ditulis Rasulullah. Kenapa? Jangan tulis Rasulullah. Hebat. Lau alimtu annaka Rasulullah ya Muhammad lama harabtu. Kalau kami tahu kamu Rasul, tidak mungkin kami mengusir kamu, tidak mungkin kami membunuh kamu, memerangi kamu. Kenapa kami memerangi kamu, mengusir kamu? Karena kamu bukan Rasul. Kalau di sini saya tanda tangan, berarti kami mengakui kamu Rasul. Nggak bisa. Orang kafir pun yang cerdas itu pinter loh Pak. Orang EU yang goblok juga ada. Itu orang kafir itu, tapi cerdas, pinter, goblok itu. Kalau kami tahu kamu Rasul, gak mungkin kamu saya usir dan saya perangi. Kenapa kamu saya perangi? Karena kamu bukan Rasul. Jika kami menandatangani tulisan Rasulullah, berarti saya mengakui kamu Rasul. Nggak bisa. Maunya apa maunya? Tulis saja seperti nama saya. Saya ditulis Suhail bin Amr. Kamu tulis dong Muhammad bin siapa gitu. Nabi diam. Baik. Nabi ngomong sama Ali, ya Ali, hapuslah tulisan Rasulullah. Karena dia protesnya pada tulisan Rasulullah. Sahabat paling jawab, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini saya tadi menerangkan tentang apa? Ada perintah dan norma, perintah dan adat. Demokrasi. Ini orang kafir yang cerdas juga mikir Pak. Ini persoalan demokrasi. Apakah demokrasi mereka harus kita telan masuk dalam internet itu? Ini demokrasi, ini demokrasi, gak usah ikut kiai, gak apa-apa. Apakah sampai begitu demokrasi itu? Maksud saya begitu. Ini aja tuh pintar dulu di sini, Pak. Ini demokrasi, sobat kali bantah. Hapus. Gak bisa, gak bisa. Kenapa gak bisa? Saya bersusah-susah mengikuti engkau hijrah, perang, berdarah-darah untuk mempertahankan Rasulullah. Lah kalau Rasulullah ini dihapus, orang nanti ragu sebetulnya Rasul bukan. Kalau memang Rasul apapun
Resikonya konsekuensi, tulis Rasulullah, apapun resikonya. Ini bangser harus begitu. Jangan bangser, insya Allah mau. Nah, bangser goblok itu bangser. Kalau bangser gini, bangser pakai apa kaji? Nggak boleh. Ali, hapus, nggak bisa. Apapun resikonya wahai Nabi, saya mendingan perang daripada menghapus Rasulullah. Karena inilah yang diperjuangkan kita. Akhirnya Nabi berkata, Dullani ala tilkal kitab. Wahai Ali, saya ingin tahu tulisan Rasulullah itu yang mana? Mana tulisan Rasulullah? Tangannya dipegang oleh sobat Ali. Ini wahai Nabi, ini Rasulullah. Diangkat, hilang. Tulisan Rasulullah hilang. Karena Nabi, mana? Loh, kok enggak ada? Mana? Kok enggak ada? Ali, enggak ada kan? Enggak ada. Ini artinya Allah ridho tulisan Rasulullah dihapus. Kalau Allah tidak ridho, enggak bakal hilang. Jawaban ini bukan debat sesama, tapi lebih tinggi. Inilah perlunya roh surya setengah mbah itu di sini. Yang alim, yang punya pondok, yang besar tawadhu, ilmunya murid dan setengahnya. Itulah itu harus ada yang model begini. Gus Hasan biasanya nanti nantong ini. Tapi tolong jangan kasih sama-sama. Akhirnya itu ada masalah alaihi Muhammad ibnu Abdullah wa Suhail bin Amr. Banyak ada 10 lebih. Satu lagi saja. Suhail usul. Saya usul. Ya. Orang Makkah, orang kafir datang ke Madinah, datang kepada Muhammad kan Islam. Orang Makkah datang ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan dengan selamat. Orang Madinah datang ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikannya. Paham? Orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan. Orang Madinah datang ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan. Memang rasional karena mereka juga aslinya dari Mekah kan. Nabi diam saja. Baik. Ali tulis apa? Tulis apa? Ya tulis tadi. Tadi bagaimana? Orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan. Orang Madinah datang ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan. Begitu ditulis wahai Nabi, iya. Pulpen dilempar. Dia berdiri pegang lehernya Suhail, nggak usah lama-lama, gelut sekarang, gelut aja gelut. Ini Banser harus begitu. Banser kelemar. Nah nanti keputusannya apa? Kata Pak Yai, gitu. Suhail, kita gelut aja. Kenapa ini perjamuan model apa? Nah kalau kita harus mengembalikan, kamu juga harus mengembalikan. Ali tulis, nggak bisa. Ini menantu bisa begitu. Kalau menantunya Kerawang udah itu gerobak bakso diambil lagi. Dikasih modal gerobak bakso. Faqamar Rasul, Nabi berdiri. Wahana merangkul sahabat Ali. Ya Allah, mertua merangkul mantu, di mana itu ada? Kata Nabi, ya Ali, ana Nabiyyun mursal wa la yudayyi'ani Allah. Saya adalah Nabi dan Rasul. Tidak mungkin Allah membiarkan saya ngomong yang sekarang saya. Artinya omongan saya itu dari wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kebenaran saya cuma di sini Pak. Ini Gus Hasan nggak mampu kalau udah begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa
Saya ini Nabi. Apa yang saya katakan bukan kehendak saya, kehendak Allah. Masa kamu tidak taat pada Allah? Iya Nabi. Ini demokrasi NU. Paham Pak? Jadi boleh, saya nggak boleh, saya ikut kiai. Tahlilnya, manakibnya, tapi persoalan nanti dulu ini nggak boleh. Itu bukan demokrasi NU. Silakan punya pendapat, silakan punya fikroh, silakan punya ide, sodorkan pada kiai apapun putusannya. Samena, itu artinya demokrasi. Hanya ditulis. Mestinya masih panjang. Bagaimana akhirnya saya sudah tidak mampu oleh waktu. Apa sebentar lagi? Sudah lagi ya. Akhirnya tulis sudah. Sahabat Umar tidak sadar, emosinya tinggi. Bayangkan, orang Mekah ke sini kita mengembalikan, orang Madinah ke sana walaupun dijotosi, dipendungi, tidak bisa mengembalikan. Habis habis Islam. Kata seorang habis NU. Dia tidak sadar saking emosinya, dia marah-marah, tidak tahu sudah di dalam kemah Nabi. Yang itu paling tidak sopan, mestinya salam dulu kan. Tahu-tahu di dalam kemah Nabi sakit demi umat. Ya Allah. Begitu. Assalamualaikum ya Umar. Saja. Ya Allah. Waalaikumsalam. Maladhi ja'a. Ada apa Umar? Langsung Umar bertanya. Hal anta nabiyyun? Engkau nabi bukan? Ini demi mencari kebenaran. Harus berani. Tapi jangan sama kiai. Kok sama kiai? Sampai kiai bukan. Oh jangan. Tambah-tambah. Sama kiai itu. Tapi ini masalahnya kritis sekali. Betapa habisnya umat Islam nanti. Hal anta nabiyyun? Apakah engkau nabi? Nabi Muhammad menjawab, "Na'am, ana nabiyyun mursal." Wa hal nahnu muslimun wa ulaika kafirun? Benarkah kita Islam, mereka kafir? Benar. Wa hal qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Benarkah kita mati di surga, mereka mati di neraka? Benar. Wa limadza nutidaniyata alaina? Kalau memang kita ini masuk surga, kenapa kita harus menerima kekalahan terus? Kita perang saja, mati surga. Bangsa. Kita masih surga. Hebat, Nabi hebat. Umar, benar kamu mati di surga. Apakah Islam hanya untuk kamu? Bagaimana anak cucu kamu? Wahai pemuda, Anda sedang berkobar-kobar keselamatan. Saya salut. Satu lama Anda ditangkap. Bagaimana anak cucu Anda? Karena Anda melakukan tidak stabilitas, merusak dan sebagainya, lantas Anda ditangkap. Apa berakas yang merugi anak cucu? Bagaimana kita mengembangkan amalia, madrasah, pendidikan? Sahabat Umar benar, mati surga. Tapi kata Nabi, apakah dengan kematianmu Islam selesai? Apakah anak kamu pasti Islam? Apakah cucu kamu pasti iman? Bagaimana gerakan anak cucu kamu? Jadi kita bergerak ini NU luwes. Ngerti luwes ya? Dengan siapa saja. Ini demi anak cucu. Itu. Tapi jangan sampai membunuh karakter pemuda. Harus kita hidupkan. Maka Nabi Muhammad hebat, nggak marah. Apakah Islam hanya untuk kamu marah? Kalau kamu perang dan mati kamu surga, bagaimana anak cucu kamu? Sahabat Umar langsung. Tapi ada satu yang mengganjal, wahai Nabi. Apa? Orang Mekah datang ke kita harus mengembalikan. Kita datang ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan. Bagaimana? Ini kekalahan total. Wah. Kata Nabi Muhammad sambil tersenyum, Al-Islam dinu dakwah, Islam agama dakwah.
Mekah Madinah itu 470 kilo, panas di atas 50 derajat Celcius. Tidak ada kantor di jalan, tidak ada warteg, tidak ada apa-apa, panas. Jadi tidak mungkin ada orang Mekah akan apa orang Jawa itu kata bahasa pesir, jalan-jalan. Tidak mungkin ada orang Mekah jalan-jalan ke Madinah ingin mati kepanasan, jalan kaki panas. Kalau sampai